wabarakatuh. Teman-teman, sebelum saya menyampaikan materi pembelajaran pada hari ini, mari kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pembelajaran PAI berbasis multimedia. Pertama, saya di sini akan menyampaikan mengenai konsep multimedia. Multimedia berasal dari dua kata, yaitu multi dan media. Multi itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu nouns yang berarti banyak atau bermacam-macam. Sedangkan media juga berasal dari bahasa Latin, yaitu medium yang berarti perantara atau sesuatu yang dapat menyampaikan pesan. Jadi, multimedia dapat diartikan sebagai teknologi yang mengoptimalkan peran komputer dengan menggabungkan teks, gambar, audio, video, dan juga animasi. Adapun yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis multimedia adalah suatu kegiatan pembelajaran yang cara menyampaikan pembelajarannya dengan menggunakan komputer yang menggabungkan berupa teks, gambar, audio, video, dan juga animasi. Dengan adanya perkembangan multimedia ini juga membuka peluang para pendidik untuk mengembangkan sistem pembelajaran supaya menghasilkan pembelajaran yang lebih optimal. Sehingga para pendidik dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam kegiatan pembelajaran. Salah satunya bisa menggunakan pembelajaran berbasis multimedia ini. Dan di dalam pengolahan bahan presentasi dengan menggunakan komputer untuk dipresentasikan tidak hanya dengan bentuk media proyektor seperti LCD, melainkan juga bisa dengan menggunakan peralatan proyek seperti OHP dan film slide projector yang sebelumnya sudah diproduksi. Poin B yaitu mengenai program aplikasi presentasi. Ada beberapa jenis aplikasi multimedia yang dapat digunakan untuk presentasi. Yang pertama, aplikasi Corel Presentation. Aplikasi Corel Presentation ini merupakan aplikasi komersial seperti Microsoft Office, yang mana aplikasi Corel Presentation ini memiliki fitur-fitur yang lumayan lengkap seperti koleksi foto dan gambar yang lumayan banyak, fontnya beragam, dan harganya lebih murah dari Microsoft Office. Yang kedua, ada aplikasi Open Office Impress atau yang sering dikenal dengan Impress, yaitu sebuah perangkat yang canggih yang dapat digunakan untuk presentasi multimedia yang lebih efektif karena tampilannya dengan menggunakan clip art 2 dimensi dan 3 dimensi dan mempunyai efek khusus. Yang ketiga ada Microsoft PowerPoint atau yang sering disebut dengan PPT. Microsoft PowerPoint ini memiliki fitur yang membuat user dapat memasukkan data berupa teks, gambar, audio, dan juga video. Selain itu juga memiliki fitur-fitur animasi yang dapat menampilkan slide. Selanjutnya, poin yang C mengenai kelebihan dan kekurangan dari multimedia. Yang pertama, kelebihannya, sistem pembelajarannya lebih kreatif, inovatif, dan interaktif. Kedua, multimedia ini mampu menggabungkan teks, gambar, audio, video, animasi yang saling mendukung sehingga proses pembelajarannya dapat tercapai sesuai dengan tujuan.
Selain itu juga kelebihan dari multimedia ini dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik selama proses pembelajaran. Selain itu juga multimedia ini dapat memvisualisasikan materi yang sulit untuk diterangkan. Ya. Dan selanjutnya mengenai kekurangan multimedia ini, yang pertama, multimedia ini harganya relatif mahal, sehingga belum banyak sekolah yang dapat menyediakannya. Yang kedua, kekurangan dari multimedia ini hanya dapat difungsikan sesuai yang telah diprogramkan. Selain itu juga, multimedia ini membutuhkan keahlian dalam memproduksinya. Selain itu, jika dalam memproduksinya membutuhkan beberapa waktu yang cukup lama. Dan juga multimedia ini bisa memberikan dampak negatif terhadap peserta didik yang pendidiknya kurang mengontrol. Seperti bisa kemungkinan peserta didik itu membuka situs-situs yang tidak mendidik. Cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Rinda. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Erna. Masuk ke poin yang keempat, yaitu mengenai pembelajaran PAI berbasis presentasi multimedia. Dalam mengajar, guru hendaknya mampu menciptakan media pembelajaran yang interaktif agar peserta didik tertarik dan memiliki minat serta perhatian untuk memperhatikan pelajaran apa yang disampaikan oleh guru di depan kelas. Nah, untuk itu, pembelajaran PAI haruslah menggunakan media pembelajaran multimedia. Contohnya seperti guru bisa menggunakan komputer, kemudian LCD, dan juga PowerPoint untuk menyampaikan materi. Nah, hal itu digunakan agar peserta didik tertarik dan juga mau mengikuti pembelajaran PAI dengan fokus dari awal hingga akhir. Kemudian, ada beberapa manfaat yang diperoleh bagi para guru ketika menggunakan media pembelajaran yang interaktif. Salah satunya yaitu siswa lebih interaktif dan juga tanggap terhadap apa yang disampaikan oleh gurunya. Siswa juga bisa lebih memperhatikan dan juga mempengaruhi hasil belajarnya nanti ketika dia diberikan tugas ataupun ulangan oleh guru tersebut. Media pembelajaran PAI yang interaktif berbasis multimedia itu bisa digunakan dalam berbagai materi PAI. Contohnya, ketika guru menyampaikan materi gerakan sholat ataupun tata cara sholat, siswa yang semula hanya mengetahui itu melalui gambar atau abstrak. Nah, siswa bisa memvisualisasikannya dari apa yang diberikan oleh guru secara konkret. Jadi bisa diberikan gambar ataupun video yang menampilkan bagaimana gerakan sholat yang baik dan benar. Selain itu juga terhadap materi pembelajaran SKI. Materi pembelajaran SKI yang dinilai murid itu sebagai materi yang membosankan, itu bisa beralih menjadi materi yang menarik ataupun menyenangkan bagi peserta didik. Ketika guru mampu memberikan gambaran-gambaran baik tokoh-tokoh maupun ilustrasi-ilustrasi perang pada zaman dulu yang menarik perhatian siswa untuk memperhatikan materi tersebut. Selanjutnya masuk ke poin yang kelima, yaitu mengenai tata cara penggunaan presentasi multimedia. Nah, di sini kami menggunakan Microsoft PowerPoint untuk aplikasi multimedia. Yang pertama yaitu cara menjalankan atau membuka slide PowerPoint. Yang pertama yaitu klik start, kemudian
Alt program, kemudian ketik Microsoft Office, dan kemudian lanjut ke Microsoft Office PowerPoint. Yang selanjutnya, ada beberapa fungsi elemen dasar pada aplikasi PowerPoint. Seperti yang kita tahu, bahkan mungkin teman-teman juga sudah tahu, fungsi-fungsi elemen pada Office button yang ada pada PowerPoint itu ada beberapa macamnya. Pertama ada New yang gunanya untuk membuka jendela baru, kemudian ada Open untuk membuat program yang sudah ada, kemudian ada Save yaitu untuk menyimpan program atau menyimpan file, Save As yaitu menyimpan file namun juga bisa memberikan nama, kemudian ada Print yaitu digunakan untuk mencetak dokumen, Prepare digunakan untuk pengaturan setting dokumen, Send digunakan untuk mengirim dokumen, Publish untuk mengubah file menjadi file berbasis web atau HTML, dan Close untuk keluar dari program. Ada beberapa menu dalam Microsoft Office PowerPoint. Yang pertama ada Home, Insert, Design, Slideshow, Review, View, Animation. Pastinya teman-teman juga sudah mengerti dari setiap kegunaan tab menu tersebut. Home itu berisi perintah dasar, kemudian Insert itu berisi program digunakan untuk memunculkan berbagai objek ataupun memasukkan bahan-bahan presentasi seperti gambar, animasi, video, suara, grafik, tabel, dan lain-lain. Kemudian ada desain, itu untuk mengatur latar belakang presentasi kita. Jadi kita bisa mengubah background presentasi kita menjadi lebih menarik. Kemudian ada slideshow untuk menampilkan hasil presentasi, bisa digunakan dalam bentuk full screen. Dan review digunakan untuk memberi catatan atau komentar dari hasil penyajian presentasi. Kemudian view untuk menampilkan slide master, dan animation untuk mengatur animasi. Selanjutnya, yang ketiga, membuat tulisan dengan PowerPoint. Nah, pada lembar kerja PowerPoint itu terdapat tulisan klik to add title. Nah, di situ kita tinggal klik untuk membuat atau menuliskan apa yang ingin menjadi bahan presentasi kita. Nah, di situ kita bisa menggunakan word art untuk mengedit tulisan kita atau mengubah hurufnya. Terus kemudian juga bisa menggunakan text box untuk meletakkan di mana tulisan kita atau posisi tulisan kita di dalam lembar kerja. Kemudian untuk menambah slide baru yang keempat, menambah slide baru itu kita bisa menggunakan klik kanan pada slide, kemudian klik new slide sehingga akan muncul slide baru di bawahnya. Kemudian mengatur warna background, kita bisa menggunakan desain. Jadi kita klik tab desain, kemudian kita memilih salah satu background presentasi dari yang kita inginkan. Kemudian untuk menambahkan gambar atau foto atau animasi atau suara, grafik, dan tabel, kita bisa menggunakan tab insert. Jadi kita klik insert, kemudian klik icon yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jika kita ingin menambahkan gambar, kita klik gambar. Jika kita ingin menambahkan video, kita klik video, dan lain sebagainya. Nah, selain itu kita juga bisa langsung klik di lembar kerja. Biasanya ada icon-icon di lembar kerja. Nah, kita bisa langsung klik di situ. Kemudian, untuk menampilkan video dan suara, itu kita juga bisa mengambil dari clip art. Nah, setelah itu kita masuk ke bidang kerja, lalu mengatur letak, posisi, dan ukurannya. Sehingga video dan suara itu bisa terlihat hasilnya, kita tinggal klik Shift dan F5. Kemudian menjalankan slide, itu kita bisa memilih slideshow, klik slideshow, kemudian kita bisa menampilkan mulai dari awal ataupun pada slide yang hanya kita pilih. Kemudian untuk mengatur animasi, kita bisa klik di tab animation, kemudian custom animation, dan add effect. Jadi kita bisa memilih efek mana ataupun animasi seperti apa yang akan kita gunakan. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu mengatur hyperlink. Untuk hyperlink, ini kita bisa mengklik objek yang akan kita hubungkan dengan objek atau slide lain, lalu kita pilih klik kanan, pilih hyperlink. Setelah itu kita mengatur alamat linknya melalui jendela pengaturan link. Mungkin cukup sekian dari penjelasan kelompok kami. Ada kurang lebihnya, mungkin bisa ditanyakan.
Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.